Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Tiara dengan NPM 21150610006. Jadi, di video kali ini saya akan menganalisis suatu komunikasi antar jaringan menggunakan sebuah software bernama Wireshark. Nah, seperti yang sudah tampil di layar teman-teman semuanya, ini merupakan tampilan dari software Wireshark, di mana di sini terlihat ada kolom nomor. Nomor ini dimaksudkan bahwa nomor frame atau nomor frame dari sebuah jaringan. Kemudian time, ini adalah waktu komunikasi antar jaringan tersebut. Nah, source ini merupakan sumber atau pihak dalam jaringan yang merequest suatu hal kepada sumber lainnya. Nah, destination ini merupakan suatu sumber yang menjadi destinasi atau tujuan dari source tadi. Nah, protokolnya adalah jenis protokol yang digunakan. Di sini ada UDP, contohnya ada UDP, ada TCP. Nah, kemudian di sini ada LAN dan juga info. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan ping melalui CMD atau command prompt di laptop saya. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping salah satu website tujuan saya. Jadi di sini laptop saya berperan sebagai source, dan laptop saya berperan sebagai source, dan kemudian website tujuan saya yaitu www.unila.ac.id sebagai destination. Nah, misalkan di sini saya langsung saya hidupkan lagi Wireshark-nya. Kemudian di sini di CMD saya langsung enter mengeping. Nah, ini keluar hasil pingnya. Kemudian di sini saya stop dulu di Wireshark-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa di CMD saya sudah berhasil mengeping ke website atau ke domain www.unila.ac.id yang memiliki IP address 83.136.16239. Nah, di keterangan sini kita dapat simpulkan bahwa dari request yang saya berikan melalui laptop saya, itu sudah terkirim 4 request, diterima 4, dan loss-nya 0, atau sukses untuk keempatnya sudah diterima oleh si destination, di mana destination di sini merupakan si unila.ac.id ini ya. Nah, kemudian di sebelah kanan sini kita bisa lihat bahwa terdapat banyak sekali hasil dari ping yang tadi saya lakukan. Ini merupakan ping yang tadi saya lakukan. Nah, di sini ada keterangannya, mungkin bisa saya fullkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada hasil. Nah, di atas ini ya, di frame nomor 1708, di sini bisa kita lihat bahwa source atau sumbernya adalah device dengan IP 192.168.43.129, di mana dalam kasus ini merupakan laptop saya, IP address laptop saya itu memiliki destination atau tujuannya itu ke IP 83.136.16239. Nah, di mana di sini merupakan IP dari domain unila.ac.id ya, yang tadi saya ping. Nah, kemudian di sini di Wireshark kita bisa lihat bahwa ada info bahwa saya mengeping atau merequest. Jadi dari source-nya ini atau laptop saya ini merequest untuk mengeping ke destination, yaitu domain www.unila.ac.id melalui CMD laptop saya. Nah, di sini keterangannya di request. Nah, kemudian selanjutnya di frame 1742, di sini source-nya ada 83.136.216.239 atau domain atau website dari www.unila.ac.id sebagai source. Di sini dia mengirimkan paket data ke destination-nya atau destinasinya yaitu IP address dari laptop saya sendiri, berarti destinasinya adalah laptop saya sendiri.
Dengan keterangan dia mereply atau membalas dari request saya tadi di atas ini. Di sini kan saya ada merequest. Makanya di sini laptop saya menjadi source dan kemudian laman dari atau website dari unila.ac.id itu sebagai destinasi. Nah, kemudian di sini dari unila.ac.id dia mereply dari tadi request saya, sehingga di sini yang tadinya website www.unila.ac.id ini menjadi sumber, menjadi destinasi, sekarang dia menjadi sumber. Kemudian di sini dibalik untuk laptop saya sendiri menjadi destinasi atau tujuan dari unila.ac.id untuk mereply atau membalas paket data yang tadi saya request. Nah, jadi kurang lebih dari Wireshark ini kita bisa melihat bagaimana komunikasi antar dua buah jaringan, dua buah device. Di sini di kasus ini saya menggunakan laptop saya dan yang merequest ke laman unila.ac.id, di mana di sini nanti akan ada source, destination, dan akan ada suatu kasus atau suatu keadaan di mana si source itu merequest dan si destination nanti akan mereply. Mungkin kita juga bisa mencoba untuk mengakses website lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengakses website repository.lppm.unila.ac.id. Jadi saya menggunakan HTTP. Nah, perlu diingat di sini saya menggunakan HTTP bukan HTTPS. Kemudian di sini saya akan coba untuk login. Username-nya sendiri saya akan masuk ke username untuk akun yang sudah saya daftarkan, di mana di sini usernya adalah 0023 07 07 kemudian passwordnya saya akan memasukkan password di akun yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Saya akan klik login. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, di sini saya lupa mengaktifkan Wireshark-nya. Oke, nanti kita akan mengaktifkan setelah saya selesai mengetikkan Di sini saya menggunakan protokol HTTP bukan HTTPS. Baik, ini Wireshark-nya akan saya aktifkan. Kemudian di sini akan saya enter. Di sini kita bisa logout dulu, nanti kita login lagi. Ke pos 7610. Ini menggunakan akun yang sudah terdaftar di laman lppmunila.ac.id. Nah, di sini saya sudah login. Di sini saya sudah login ya di laman lppmunila repository. Di sini kita coba stop dari Wireshark-nya. Di sini saya fullkan layarnya. Nah, di sini saya ingin melihat komunikasi dari perangkat saya ke laman lppm.unila.ac.id dengan menggunakan protokol HTTP. Jadi kita filter dulu di Wireshark-nya. Nah, jadi ini yang saya akses dari tadi nih. Nah, di sini ada sama dengan yang tadi, sama dengan kasus yang pertama tadi, ketika saya mengeping .unila.ac.id. Di sini juga ada IP baru yang kita lihat, 103.34623. Ini merupakan IP address dari domain repository.lppm.unila.ac.id yang tadi. Dimana di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak
komunikasi yang tadinya sudah saya lakukan, di mana tadi saya yang pertama kali kan saya mengakses terlebih dahulu menggunakan protokol HTTP, kemudian saya di sini melakukan login sebelumnya, kemudian saya juga melakukan login, dan kemudian saya masuk atau tampil di laman yang tadi, laman dari repository LPPM tadi setelah saya melakukan login. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan saya ambil contoh di frame 1300, di sini source atau saya sebagai sumber yang akan melakukan request jaringan dengan IP 192.168.43.9. Di sini merequest paket data ke destination-nya yaitu repository lppm.unil.ac.id dengan IP address-nya 103.34623. Kemudian menggunakan protokol HTTP. Nah, di sini kemudian setelah saya request di sini di frame 13339 atau 1339, di sini ada tanda panahnya nih nomor ini ya. Si source ini dia memberikan reply atau balasan dari yang sebelumnya sudah di request, sehingga laman dari LPPM ini menjadi source atau sumber dan mengirimkan paket data ke destinasinya, yaitu laptop saya sendiri dengan IP address 192.168.43.9 yang sebelumnya sudah mengirimkan request kepada si source-nya atau sumbernya yang lppm.unil.ac.id yang tadi. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan Wireshark kita bisa melihat bagaimana suatu device atau suatu device itu melakukan request dan juga reply dari suatu jaringan, kemudian ada komunikasi antar jaringan, di mana di sini ada dua buah peran yang bisa kita lihat, yang dari tadi kita analisis itu merupakan device sebagai source dan juga sebagai destination, seperti itu ya. Di sini juga kita belajar mengenai protokol dari HTTP. Nah, sedikit mungkin pembahasan di sini terdapat beberapa penjelasan. Di sini ada frame, kemudian ada Ethernet. Nah, ini merupakan layer dari jaringannya, di mana di sini dia menggunakan yang pertama ada Ethernet, kemudian ada Internet protokolnya, di sini menggunakan versi 4, kemudian ada Transmission Control protokolnya. Di sini kita menggunakan protokolnya yang Hypertext Transfer Protocol. Nah, jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara Hypertext Transfer Protocol dengan HTTP dan HTTPS? Jadi perbedaannya terdapat di belakangnya, itu S-nya secure. Jadi di HTTP ini kita bisa melihat username juga password yang tadi sudah dimasukkan oleh user. Apabila kita mengakses atau kita melakukan login di sebuah website dengan menggunakan protokol HTTP. Nanti melalui aplikasi Wireshark ini kita juga bisa melihat password dan juga username yang ada atau yang sebelumnya sudah kita masukkan, seperti itu.